Selamat datang di Arsipedia ID. Selain bentuknya yang indah, banyak orang memelihara ikan hias karena perawatannya yang mudah. Dan di video kali ini, aku akan kasih tahu ke kamu 8 jenis ikan hias dengan perawatan yang mudah. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini. Pertama, ikan mas koki. Dikenal karena reputasinya, ikan mas koki menempati urutan teratas sebagai ikan hias air tawar tercantik di dunia. Ikan mas koki memiliki nama ilmiah Carassius auratus dari famili Cyprinidae ordo Cypriniformes yang sejatinya berasal dari Asia Timur. Carassius auratus mampu beradaptasi dengan suhu rendah, dan juga ikan ini merupakan ikan yang memiliki umur sangat panjang. Bahkan, ikan ini bisa mencapai umur 20-30 tahun. Pada habitat aslinya, ikan mas koki hidup di alam yang luas dan terbuka. Habitat ikan mas koki adalah air tawar dengan aliran lambat, dangkal, dan juga bersih. Ikan mas koki mampu bertahan hidup di lingkungan air dengan pH antara 6 sampai dengan 7 dan bersuhu 27 sampai 30 derajat Celcius. Fisik ikan ini ditutupi sisik yang tumpang tindih, memiliki kilau metalik ataupun mutiara. Jumlah sisik bervariasi tergantung pada varietasnya. Ikan mas koki umumnya memiliki warna yang beragam, mulai dari merah, kuning, dan juga putih. Bentuk kepala ikan ini juga menarik karena terdapat jaringan daging yang menebal hingga ke bagian pipi. Ikan mas koki memiliki bentuk tubuh yang padat dan memanjang. Badannya agak pipih dengan punggungnya yang melengkung. Mereka memiliki penglihatan yang sangat baik dan juga dapat melihat spektrum warna yang luas. Uniknya, mereka seringkali dianggap sebagai simbol keberuntungan dan juga kemakmuran. Jadi tak heran banyak yang memelihara ikan ini walau di akuarium kecil sekalipun. Jika dipelihara di rumah, ikan mas koki bisa memakan kacang polong tanpa kulit, cacing dara, udang air asin, dan juga sayuran hijau. Sangat penting menjaga kualitas air dari tempat hidup ikan mas koki. Minimal setiap minggu dilakukan penggantian air hingga 25%. Sehingga ikan mas koki tetap dalam kondisi sehat dan tidak cepat mati. Ikan mas koki bisa ditempatkan di ruang tamu atau ruang keluarga agar pemilik juga bisa menikmati pemandangan gerak-gerik ikan yang seringkali menenangkan pikiran. Kedua, ikan lemon. Selain warna cerah menyala yang dimilikinya, nyatanya ikan lemon adalah ikan dengan perawatan yang mudah. Ikan lemon atau yellow lap cichlid merupakan ikan yang sempurna karena awet untuk dipelihara. Dan juga ikan lemon mampu bertahan hidup hingga 9 tahun. Walau di sekujur tubuhnya berwarna kuning menyala, namun sirip punggung, perut, dan ekor bisa berwarna hitam pekat di mana tepi sirip punggung memiliki pita kuning. Baik jantan maupun betina memiliki warna hitam pada siripnya. Namun warna hitam jantan seringkali lebih hitam pekat daripada warna hitam pada betina. Jantan dominan memiliki warna hitam pekat dan kuning paling terang. Ikan lemon memiliki nama latin Labidochromis carioleusz yellow yang merupakan salah satu jenis cichlid yang paling populer. Yellow lap cichlid adalah salah satu spesies muna yang paling damai dan jinak. Mereka sangat fleksibel dan mudah beradaptasi dengan semua jenis cichlid. Ikan lemon berasal dari perairan Danau Malawi, yaitu danau paling selatan di Afrika Timur dan danau terbesar ke-9 di dunia. Ikan lemon tumbuh subur di perairan yang lebih besar dan bersarang di perairan yang dalam dan berbatu serta berarus lebih tenang. Ukuran rata-rata ikan lemon di alam liar adalah 3,2 inci dan 4 inci di akuarium serta tangki yang terawat baik.
Secara karakter, ikan lemon tergolong semi-agresif dan mereka tidak teritorial. Ikan ini adalah ikan tambahan yang bagus untuk tangki akuarium jika membutuhkan penghuni ikan dengan warna yang menyala. Meskipun karakter mereka ramah, ikan lemon tidak pemalu ataupun gugup. Mereka dapat menangani spesies yang lebih agresif atau lebih besar dengan baik. Secara alami, ikan lemon adalah karnivor. Meskipun di akuarium akan lebih baik untuk memberi mereka makanan udang atau cacing darah. Angelfish dan tiger barbs adalah pilihan yang bagus sebagai teman satu akuarium lemonfish. Tangki yang sempurna untuk ikan lemon harus menyerupai rumah asli mereka. Lebih besar, lebih baik. Berarus sedang dengan substrat halus sebagai dasarnya. Pertahankan pH air di kisaran 7,2 hingga 8. Dengan suhu akuarium harus dijaga antara 22 sampai 28 derajat Celcius. Ketiga, ikan gapi. Bukan rahasia lagi jika ikan gapi adalah ikan dengan perawatan yang mudah. Gapi merupakan ikan hias air tawar yang mampu hidup 3 hingga 5 tahun lamanya. Gapi secara fisik termasuk ikan dengan tangki yang fleksibel, mulai dari kecil, sedang, sampai yang besar. Gapi adalah unsur tambahan untuk memberikan kesan warna-warni yang cantik, perilakunya tenang, ekornya panjang, dan melebar dengan ukuran badan yang kecil. Dan itu menjadikan gapi sebagai ikan hias air tawar terfavorit. Ikan gapi atau yang bernama ilmiah Poecilia reticulata masuk ke dalam keluarga Poecilidae yang berukuran kecil. Banyak yang menyukainya karena memiliki sifat yang sangat tenang, damai, namun tergolong ikan yang aktif, sehingga sangat jarang melihatnya dalam keadaan diam. Ukuran gapi betina cenderung lebih panjang, yaitu sekitar 3-6 cm. Sedangkan ukuran gapi jantan biasanya lebih kecil, atau sekitar setengah ukuran betina, yaitu 1,5-3,5 cm. Hingga saat ini, setidaknya gapi memiliki lebih dari 300 jenis. Secara fisik, ikan ini memiliki julukan ikan seribu karena setiap gapi memiliki warna, ukuran, dan corak ekornya masing-masing. Dari sejarahnya, ikan gapi ditemukan di Trinidad pada tahun 1866 oleh Robert John Lechmer Gapi, yang kemudian nama belakang dari penemunya diabadikan sebagai nama ikan ini. Ikan gapi tinggal di habitat yang memiliki arus serta air yang selalu dalam kondisi segar. Selain itu, mereka senang hidup di tangki dengan tumbuhan hidup maupun banyak celah bebatuan. Kini mereka bisa ditemukan di hampir seluruh perairan air tawar di Indonesia. Ikan satu ini akan sangat direkomendasikan dipelihara dalam jumlah yang banyak karena ikan ini akan selalu bergerak menggemulaikan ekornya yang panjang dan juga lebar. Selain itu, ikan ini juga sangat produktif. Namun yang perlu diwaspadai adalah gapi yang sudah dewasa tidak akan segan-segan untuk memangsa burayak atau anakan gapi yang memiliki ukuran lebih kecil. Keempat, ikan pleti. Selain gapi, ada juga ikan pleti. Ikan pleti memiliki nama latin Scyphoporus maculates. Pleti adalah ikan bergerombol dengan panjang sekitar 5 cm dan dapat hidup hingga 5 tahun di alam liar. Ikan pleti terkenal dengan bentuknya yang kecil, indah, dan mudah berkembang biak. Dalam sekali kelahiran, pleti mampu melahirkan sekitar 8-12 ekor sekaligus. Ciri khas ikan ini adalah memiliki bentuk tubuh yang gemuk, pendek, dan memiliki ekor yang lebar. Meskipun ada beberapa spesies ikan pleti yang bertubuh ramping. Jika kamu lihat, pigmen warna dari ikan pleti tampak berwarna okorus atau perpaduan coklat dan juga kuning.
Pigmentasi dan pola warna tubuh serta sirip pleti memiliki banyak fungsi, termasuk kamuflase, komunikasi, pilihan pasangan, atau pengenalan spesies. Di habitat aslinya, pleti mendiami perairan di kawasan Amerika Utara, Tengah, dan juga Selatan. Mereka menghuni hilir sungai yang airnya mengalir menuju ke Samudra Atlantik. Saat musim kawin tiba, ikan pleti melahirkan bayi-bayinya di malam hari. Tapi yang perlu diwaspadai, pleti dewasa berpotensi memangsa anaknya sendiri. Suhu ideal memelihara ikan ini berkisar antara 22 sampai 26 derajat Celcius, sementara pH-nya antara 7 sampai 8,3. Di alam liar, pleti memburu ganggang dan serangga, sementara ikan pleti di dalam akuarium siap melahap apapun, termasuk pelet, cacing sutra, jentik nyamuk, dan juga kutu air. Penyakit yang seringkali ditemukan pada ikan pleti yaitu white spot. Apabila sudah terinfeksi, biasanya ikan akan lebih sering diam dan sangat malas untuk berenang, serta cenderung mengapung di permukaan air. Penting juga untuk melakukan karantina pada ikan yang terinfeksi agar tidak menularkan pada ikan lainnya. Sangat dianjurkan mengganti sekitar 20% air setiap minggunya. Ikan pleti adalah hewan omnivor. Ikan pleti liar sering memburu ganggang dan serangga dan juga cacing darat. Selain itu, pleti adalah ikan yang damai. Mereka akan senang disatukan dengan komunitas ikan damai lainnya seperti ikan tetra, ikan gapi, moli, dan juga gurami kerdil. Kelima, ikan cupang. Semua orang akan setuju jika ikan satu ini sangat mudah dalam perawatan. Bukan tanpa sebab, ikan cupang adalah ikan fleksibel soal tempat, makanan, bahkan tidak perlu filter tambahan untuk mereka hidup. Betta fish atau ikan cupang adalah daftar teratas ikan yang paling disukai karena kecantikan warna dan ekornya. Ikan cupang memiliki nama latin Betta splendens atau betta fish, ordo Perciformes, famili Ospronnemidae, subfamili Macropodocinae, dan dari genus Betta. Betta fish dibagi ke dalam 3 golongan. Pertama adalah ikan cupang hias, ikan cupang aduan, dan juga ikan cupang liar. Ikan cupang hias terkenal akan siripnya yang panjang dan juga indah. Ikan cupang aduan memiliki bentuk yang tegas dan sirip yang tidak terlalu panjang. Sedangkan cupang liar memiliki warna yang tak secerah cupang peliharaan. Ikan cupang memiliki karakter sebagai ikan petarung, agresif, dan suka menyerang. Ikan cupang kualitas baik memiliki sirip dan ekor yang berwarna terang. Awalnya ikan ini merupakan ikan liar yang bisa dijumpai di sungai, rawa-rawa, dan juga sawah. Para penduduk Thailand kemudian menangkap ikan-ikan ini dan dijadikan sebagai ikan petarung. Populasi cupang menyebar pesat di Asia, khususnya Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Vietnam, Singapura, dan Brunei Darussalam. Beberapa jenis cupang yang terkenal diantaranya adalah half moon, klakat, crown tail, giant, dan double tail. Mereka adalah jenis terbaik yang memikat mata saat melihatnya. Jika dilihat lagi, ciri khas ikan cupang adalah kemampuannya bernapas dengan jalan mengambil oksigen langsung dari udara, sehingga mereka tidak memerlukan bantuan oksigen tambahan. Betta fish berkembang biak dengan cara hamil lalu bertelur. Ciri yang menonjol saat ikan cupang hamil adalah adanya garis putih dan titik putih yang terlihat pada bagian perut. Betta fish memiliki bentuk dan warna yang unik, kemampuan bertahan hidup yang tinggi, dan perawatan yang mudah. Pergantian air, membersihkan wadahnya secara rutin, memberinya makan dengan kutu air, pelet, udang, dan penambahan daun jati akan menambah masa hidup dari ikan cupang. Keenam, ikan moli.
Selain memiliki warna yang beragam, ikan moli juga mampu hidup di lingkungan yang tidak memiliki aerator dan perawatannya yang mudah. Ikan satu ini sering ditemui dengan warna kuning, jingga, hitam, putih, belang, dan warna yang lainnya. Memiliki nama ilmiah Poecilia spenops, ikan moli adalah spesies ikan dari genus Poecilia. Dari segi fisik, ikan moli memiliki ukuran tubuh 6 cm sampai 10 cm. Usut punya usut, ikan moli merupakan ikan yang berasal dari perairan Meksiko, Florida, dan juga Virginia. Ikan moli sering juga disebut dengan ikan balon karena kebanyakan ikan moli memiliki ciri khas perut yang buncit dan tubuh yang bundar, namun berpenampilan lucu dengan mulut yang meruncing ke atas. Secara fisik, mereka memang tergolong ikan dengan tubuh pipih dengan bagian kepala berbentuk segitiga. Untuk membedakan jantan dan betina dapat dilihat dari segi fisiknya. Moli jantan lebih berpenampilan kecil dan memiliki sirip dubur yang runcing ketimbang sang betina. Di habitat aslinya di alam liar, moli biasa tinggal pada suhu 25 sampai 28 derajat Celcius dan juga dengan pH 8. Ada beberapa jenis ikan yang sangat cocok apabila digabungkan dengan ikan moli, seperti ikan pleti, gapi, dan beberapa ikan hias warna-warni kecil lainnya. Ikan yang tergolong omnivor ini menyukai semua jenis makanan seperti cacing darah, cacing beku, pelet, dan potongan sayuran. Moli lebih senang jika akuarium ditambahkan tanaman air yang berfungsi sebagai tempat bersembunyi bagi anak-anak ikan moli dan juga sebagai pakan alami moli. Ikan moli terkenal memiliki daya tahan tubuh yang cukup tinggi. Hanya saja ikan ini cukup rentan terhadap perubahan suhu. Ketidakseimbangan kondisi air akan membawa efek buruk yang mengarah pada penyakit dan juga kematian. Penyakit yang umumnya dijumpai pada ikan moli yaitu penyakit bintik putih atau white spot. Penyakit ini akan menyerang sel-sel kulit ikan dan menimbulkan bercak bintik putih pada bagian sirip punggung dan ekor ikan yang menyebabkan warna moli menjadi lebih kusam. Obat anti-itch dan karantina ikan adalah opsi untuk membuatnya sehat kembali tanpa menyebarkan penyakit ke ikan-ikan lain. Ketujuh, ikan swordtail. Ikan pedang atau swordtail dikenal dengan nama ilmiah Scyphoporus helleri, termasuk spesies ikan air tawar dari keluarga Poecilidae dengan perawatan yang mudah. Spesies asal Amerika ini adalah anggota akuarium komunitas yang aktif dan juga damai. Swordtail dikenal dengan lobus bawah memanjang di ekornya yang menarik, unik, dan berbentuk mirip pedang. Lobus inilah yang menjadi asal-muasal dari namanya. Meski begitu, hanya ikan jantan yang memiliki sirip pedang ini, sehingga mudah untuk membedakan jenis kelamin antara swordtail betina dan juga yang jantan. Ukuran panjang pejantan dari spesies swordtail mencapai 14 cm, sedangkan untuk betina bisa mencapai 12,5 cm. Dari sejarahnya, mereka berasal dari Amerika Utara dan juga Tengah, mulai dari Meksiko sampai ke Honduras. Secara alami, swordtail hidup di sungai besar dan sungai kecil di Amerika Utara dan juga Tengah. Di sini mereka dikelilingi oleh air tropis yang mengalir. Secara karakter, ikan swordtail termasuk ke dalam golongan ikan sosial dan cenderung berenang berkelompok. Mereka akan lebih baik jika dipelihara 3-5 ekor dalam satu tangki. Walaupun bukan tipe berenang cepat, namun apabila dalam kelompok besar dan digabungkan dengan ikan tetra, moli, maupun pleti, eksotis dari ikan ini tidak perlu diragukan lagi. Ikan ini lebih menyukai air dengan pH netral sampai agak basah, yaitu sekitar 7 sampai dengan 8. Dan juga suhu yang ideal adalah 25 sampai 27 derajat Celcius. Untuk urusan makanan, ikan pedang akan memakan apa saja.
Makanan omnivor mereka meliputi larva serangga, ganggang, dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Sebagai catatan, pastikan memberikan pasokan makanan yang cukup agar tidak mencemari air akuarium. Swordtail memiliki pakan alami berupa lumut atau ganggang yang menempel di tanaman air, kaca, maupun bebatuan di akuarium. Swordtail sangat peka terhadap perubahan kualitas air. Perubahan kondisi air akan mengganggu kesehatan ikan ini. Ke-8. Ikan manfish. Manfish banyak dipilih karena memiliki corak warna yang indah, bentuk tubuh yang unik, dan perawatannya yang mudah. Manfish memiliki gerakan yang sangat tenang dan terkesan diam di tengah akuarium. Ikan manfish memiliki nama ilmiah Pteropilum atau lebih dikenal luas secara internasional dengan sebutan angelfish atau manfish dari keluarga siklid. Di sana, mereka hidup dalam aliran air yang tenang dan bergerak lambat. Mereka juga menyukai daerah yang remang-remang di bawah vegetasi lebat atau di antara pepohonan yang tumbang ke sungai. Manfish memiliki tubuh lebar, mulut segitiga, sirip ekor berbentuk kipas, dan juga sirip punggung dan dada yang panjang. Selain perak, manfish memiliki pola warna emas, hitam, putih, orange, dan juga kuning. Manfish juga dikenal sebagai ikan monogami yang artinya hanya mempunyai satu pasangan seumur hidupnya. Manfish menyukai akuarium yang penuh tanaman dengan banyak ruang persembunyian seperti goa, kayu apung, dan ornamen lain yang akan membuat mereka merasa nyaman. Manfish adalah ikan yang aktif berenang di bagian tengah tangki. Mereka bersifat diurnal yang lebih aktif di siang hari daripada di malam hari. Di samping itu, manfish sedikit agresif saat musim kawin tiba. Mereka melakukan itu untuk menjaga teritorialnya. Di dalam akuarium, mereka terbiasa hidup dalam suhu air di kisaran 24-27 derajat Celcius dan juga dengan pH 6,5-7,5. Sebagai omnivor, ikan manfish bisa memakan apa saja. Ikan kecil, udang, ganggang, pelet, cacing dara, cacing tubifex, dan udang air asin adalah makanan favoritnya. Itulah perkenalan kita kali ini dengan 8 jenis ikan hias dengan perawatan yang mudah. Kalau kamu tertarikkah untuk memelihara ikan-ikan ini dan jenis apa yang ingin kamu pelihara? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like jika kamu suka. Kalau kamu ingin menonton video ikan hias lainnya, silahkan klik video ini. See you on the next video. Bye.